Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hardandi dengan NIM 210403005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Ibu Fadila Ramadhani Putri Nasution, STMIM. Nah, adapun pembahasan pada kali ini, yang pertama ada meningkatkan produktivitas, yang kedua performance, yang ketiga produktivitas SDM, yang keempat dinamika kelompok, selanjutnya ada konflik dan stres, dan yang terakhir komunikasi efektif. Nah, yang pertama teman-teman adalah meningkatkan produktivitas SDM. Nah, jadi untuk peningkatan kinerja, untuk meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan, manusialah SDM yang merupakan unsur yang paling penting. Nah, karena manusialah tersebut yang mendesain, menjalankan, dan merawat sistem di dalam organisasi. Nah, hasil penelitian dilakukan oleh Lotte Berlin dan kawan-kawan. Sukses itu berdasarkan prinsip Sungai yang menyatakan produktivitas perusahaan dalam jangka panjang lebih mungkin dicapai bila kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi karyawan berjalan seiring. Nah, selanjutnya aktivitas sumber daya manusia itu dibagi ke dalam 4 tingkatan untuk menjadi produktif. Yang pertama yaitu tahu, jika tahu selanjutnya itu terampil, yang ketiga sistematis, dan yang keempat kreatif. Nah, jadi bagi organisasi itu dibutuhkan bukanlah manusia yang termotivasi secara individu. Nah, jadi melainkan manusia yang termotivasi secara kelompok. Nah, dalam pengertian tersebut, jadi hal-hal positif yang ingin diperoleh karyawan dalam bekerja tidaklah semata-mata bersifat finansial, tetapi juga hal-hal yang bersifat psikologis. Nah, selanjutnya salah satu cara yang dapat digunakan dengan pendekatan psikologi child income adalah dengan memperbaiki metode kerja secara ergonomis. Yang pertama itu ada job enrichment, membuat pekerjaan itu lebih berarti, lebih menarik, dan memberikan tantangan kepada seluruh karyawannya. Yang kedua ada job enlargement. Nah, di job enlargement ini membuat pekerjaan itu lebih berwarna, lebih bervariasi. Nah, jadi pekerja tersebut dapat melakukan inovasi tanpa menuntut kemampuan yang lebih tinggi. Lalu ada job rotation yang ketiga. Nah, di job rotation ini kesemua pekerja itu diberi kesempatan secara bergilir untuk melakukan pekerjaan yang lain. Nah, jadi antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya dapat memahami pekerjaannya. Lalu yang keempat ada job socio-technical approach. Di sini pekerjaan ini membuat teamwork dengan menyimbangkan aspek-aspek sosial dan aspek teknik. Diperolehlah rasa kebersamaan. Lalu selanjutnya ada job engineering. Nah, job engineering ini acuannya itu motion and time study, yaitu studi gerak dan waktu. Di job engineering ini menemukan cara yang paling efisien dalam bekerja. Dimaksud efisien yaitu menggunakan peralatan dan alat bantu yang sesuai dengan pekerjaannya. Lalu ada goal setting, di goal setting ini membuat visi dan misi kerja, tujuan kerja, feedbacknya, yaitu adanya kesempatan berhubungan dengan orang lain yang membentuk suatu persaudaraan atau persahabatan. Nah, jadi menurut Dr. Terry G. Skusser pada Bechtel Incorporated San Francisco, ada mengajukan konsep rencana produktivitas yang bersaing dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas SDM. Nah, yang terdiri dari yang pertama ada job design kerja, lalu ada job training, tim design, tim supervisor, manajemen development. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu performance. Nah, di performance ini beberapa yang ingin dicapai dalam performance yaitu untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan selama periode waktu tertentu, lalu untuk mengetahui tentang karakteristik dari karyawan tersebut, baik sikap, watak, kekuatan maupun kelemahannya.
Lalu untuk mengetahui apakah pekerja tersebut, karyawan tersebut mempunyai potensi untuk menduduki jabatan lain dengan dilakukan training, apakah pekerja tersebut bisa naik jabatan atau dan lain-lainnya. Nah, adapun manfaatnya itu sebagai umpan balik bagi pekerja tentang prestasi kerjanya selama ini. Jadi sangat berguna bagi pekerja untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya, yang mana jika sudah mengetahui kelebihan dan kelemahannya, dia dapat melatih dirinya untuk pengembangan dirinya lebih lanjut. Lalu ada untuk kalau manfaat bagi perusahaan itu untuk mengambil keputusan tentang promosi, apakah karyawan tersebut bisa naik jabatan, naik gaji, atau bahkan bisa di PHK, dipecat. Jadi dalam penilaian prestasi itu ada mekanismenya, ada ketentuan yang pertama, yaitu ada menentukan standar keberhasilan, lalu ada parameter dan ukuran penilaian, menentukan tim penilai, menentukan frekuensi penilaian, melakukan interview, dan menganalisis kinerja karyawan saat ini. Nah, selanjutnya pemateri selanjutnya itu produktivitas SDM. Nah, jadi produktivitas di SDM ini bertujuan untuk bagaimana sih meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di dalam perusahaan, bagaimana mengurusnya agar SDM tersebut dapat berjalan secara lancar. Nah, jadi dalam produktivitas SDM itu terdapat ruang lingkup, yaitu pekerjaan dan budaya kerjanya. Lalu ada ruang lingkupnya itu ada proses pengelolaan berupa rencana kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan perusahaan dan bekerja. Lalu di proses pengelolaan itu ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Pertama itu karyawan direkrutmen, lalu karyawan tersebut calonnya. Lalu calon karyawan tersebut diseleksi. Nah, jika sudah lulus seleksi, maka akan penempatan di bidang sesuai dengan kemampuannya. Lalu sistem pelatihan dan pengembangan, sistem karir, sistem kinerja. Lalu ada produktivitas, ada job design, perilaku, budaya, dan terakhir ada teknologi dengan produktivitas. Nah, materi selanjutnya yang keempat yaitu dinamika kelompok. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih definisi dari dinamika kelompok? Kan terbagi menjadi dua kata, dinamika dan kelompok. Jadi di dinamika itu merupakan akhlak, tingkah laku seseorang individu anggota kelompok yang secara langsung itu mempengaruhi antara dirinya dengan anggota lainnya. Jadi kayak ada hubungan timbal balik gitu. Sedangkan kelompok yaitu kumpulan individu yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang saling ketergantungan. Jadi dapat kita ambil dinamika kelompok itu merupakan suatu cara, metode, proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerja sama kelompok dan mendapatkan visi dan misi kelompok. Nah, adapun tujuan dari dinamika kelompok sebagai yang pertama sebagai sarana pengembangan kelompok ke arah yang lebih baik, maju dan kompak, saling meningkatkan kesejahteraan hidup antar anggota kelompok, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan proses interaksi anggota kelompok sehingga terjalinnya hubungan psikologis yang nyata di antara anggota kelompok. Selanjutnya itu struktur kelompok. Nah, struktur kelompok itu merupakan bentuk hubungan antara individu dalam kelompok yang disesuaikan dengan posisi dan peranan masing-masing. Nah, struktur kelompok ini ada struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, struktur tugas dan pembagian pekerjaan, struktur komunikasi, dan sarana yang tersedia untuk berinteraksi. Materi selanjutnya itu konflik dan stres. Nah, jadi stres dan konflik itu merupakan sebuah cerminan perilaku individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi mendasarkan diri terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari organisasi.
Nah, jadi stres itu pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antar seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Nah, stres itu bisa menampakkan dirinya dalam bentuk yang bersifat ada fisiologis, seperti perubahan metabolisme tubuh seseorang, cara bekerja jantung, mengalami pusing dan gangguan pernapasan. Lalu ada secara psikologis, seperti dia itu orangnya mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, dan juga sering seperti ketegangan orangnya. Lalu menampakkan dirinya yang ketiga itu dengan yang pertama fisiologis, psikologis, yang ketiga keperilakuan. Nah, keperilakuan ini tingkat produktivitasnya akan menurun. Nah, stres itu dalam kehidupan seseorang dapat berasal dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasi, dan yang ketiga dari dalam individu tersebut. Nah, selanjutnya stres dalam organisasi itu tidak selamanya membahayakan kehidupan organisasi. Nah, sepanjang stres yang muncul hanya akan berada pada tingkat yang rendah atau moderat, dia tidak naik. Alasannya adalah karena stres pada tingkat yang kecil memang diperlukan karena dapat bersifat fungsional yang berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja anggota organisasi. Nah, tetapi stres harus segera dikurangi atau dihentikan apabila gejala yang timbul akan berakibat pada stres yang berkepanjangan atau berat. Yang akan lebih berat itu lalu dikurangi atau dihentikan. Nah, jadi stres dan konflik itu tidak bisa dipisahkan karena stres yang berat dan berkepanjangan akan menimbulkan konflik dalam diri maupun antar individu dalam organisasi. Konflik bisa terjadi dalam hubungan antara pimpinan, manajemen, dan bawahannya karena karakter hubungan yang hierarkis. Nah, konflik itu terjadi dalam tataran rendah dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen yang diharapkan adanya perubahan-perubahan yang berarti. Nah, untuk sumber-sumber masalah terjadinya stres atau konflik dalam kerja organisasi, yang pertama yaitu tujuan yang berbeda, kebutuhan para anggota yang berbeda juga, norma-norma yang berlaku, pengambilan keputusan yang tidak bisa saling menghargai, kepemimpinan yang kurang kepercayaan kepada bawahannya atau semena-mena, lalu kebanyakan jumlah anggota, besaran jumlah anggota yang tidak mampu pemimpin untuk mengatasinya. Nah, materi selanjutnya yaitu komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi itu merupakan proses saling membagi menggunakan informasi, yang mana suatu proses pengiriman pesan dari satu orang kepada orang lain sebagai upaya untuk mendapatkan pengertian yang sama-sama yang dilakukan oleh pengirim tersebut. Nah, jadi tujuan komunikasi itu dapat merubah tingkah laku, merubah sikap, dan dapat merubah pendapat. Untuk elemen komunikasi itu ada komunikator, ada melalui pesan, media, komunikan, dan melalui umpan balik atau feedback. Nah, jadi bentuk-bentuk komunikasi itu ada bentuk berdasarkan cara penyampaian, ada komunikasi langsung dan komunikasi tak langsung berdasarkan arahnya, satu arah, dua arah. Berdasarkan tingkat kesejajarannya ada komunikasi vertikal horizontal, dan berdasarkan cara pengungkapannya ada komunikasi verbal dan non verbal. Adapun hambatan dalam berkomunikasi yaitu hambatan pada gangguan fisik, penerima, saluran umpan balik, pesan, dan hambatan pada mengirimnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.